Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat isi dari rencana anggaran biaya atau RAB untuk proyek pembangunan kos di wilayah Gunung Pati. RAB ini berfungsi untuk mengetahui estimasi biaya pembangunan berdasarkan jenis pekerjaan, volume, dan harga satuan. Di dalam file Excel ini terdapat beberapa kolom utama, yaitu ada nama pekerjaan, kemudian uraian pekerjaan ya, kemudian ada volume satuan, harga satuan, dan jumlah harga. Kelompok pertama adalah pekerjaan persiapan ya, seperti pembersihan lahan dan pemasangan power plank dengan total biaya sekitar 32 juta rupiah. Kemudian selanjutnya adalah pekerjaan tanah meliputi galian pondasi, urukan kembali dengan biaya sekitar 36 juta rupiah. Tahapan ini penting untuk memastikan kondisi lahan siap sebelum masuk ke pekerjaan struktur. Kemudian pekerjaan struktur yaitu mencakup pondasi batu kali, seluf, kolom, dan balut dan plat lantai. Di bagian ini biaya cukup besar karena merupakan bagian utama yang menentukan kekuatan bangunan. Perhitungan dilakukan berdasarkan volume beton dan jumlah elemen struktur sesuai gambar perencanaan. Kemudian setelah struktur masuk ke dinding dan partisi, yaitu pasangan bata, plester, dan acian untuk membentuk ruang kamar kos. Kemudian pekerjaan atap meliputi rangka atap, penutup atap, dan talang atap. Kemudian masuk ke pekerjaan pintu dan jendela. Pintu kali ini pintu pada proyek ini menggunakan rangka aluminium dengan kaca dan juga berbagai kusen atau engsel. Dominan yaitu menggunakan rangka aluminium ya. Untuk kamar mandi menggunakan rangka UPVC dan kusen UPVC dengan total pekerjaan kurang lebih di sekitar 203 juta rupiah. Kemudian untuk plafon, pada proyek ini menggunakan plafon gypsum 9 mili dengan rangka besi hollow 40 mili x 20 dan 20 x 20, dan juga ada menggunakan plafon PVC. Ada juga yang menggunakan acian dan expose. Sama seperti lantai 1, di lantai 2 menggunakan gypsum, PVC, dan ada juga yang menggunakan wood plank merek Conwood ya. Seperti ini. Untuk kemudian pekerjaan saniter lantai 1 dan lantai 2 dengan total kurang lebih 81 juta. Kemudian pekerjaan atap menggunakan rangka baja ringan dengan penutup atap yaitu alderon, dilapisi di bawahnya menggunakan aluminium foil. Adapun pekerjaan finishing yaitu cat tembok, cat plafon, dan juga cat besi hollow railing tangga dengan total 297 juta. Kemudian ada pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Di sini adalah MCB di tiap kamar kos. Jadi total MCB adalah 21 buah. Dan total keseluruhan biaya RAB untuk pekerjaan kos 2 lantai di wilayah Gunung Pati Semarang adalah 3.380 juta sekian. Oke, lanjut ke backup volume. Ini merupakan backup volume dari RAB atau harga perkiraan sendiri ya, atau HPS. Jadi inilah backup volume. Ada pondasi batu kali seperti berikut.
dengan volume yang seperti ini. Kemudian ada foot plate, kemudian ada kusen dengan kodenya, dengan total volume juga, dengan satuan meter persegi, dengan total luas kusen lantai 1 dan lantai 2. Kemudian ada balok dan sleeve, balok sleeve dan kolom ya, seperti ini ya. Oke, sudah. Kemudian masuk ke schedule ya, schedule dari harga perkiraan sendiri, schedule dari HPS menggunakan kurs Gunung Mati. Di sini saya membagi dengan periode waktu 6 bulan ya, dengan periode waktu 6 bulan, dengan adanya pembersihan lahan kawasan dan pembangunan gudang proyek di minggu pertama bulan Januari. Kemudian ada pengukuran dan pemasangan power plank dan mobilisasi di minggu kedua Januari. Kemudian galian tanah, kemudian galian tanah footplate atau pondasi, kemudian urukan kembali di minggu 2 dan ketiga Januari. Kemudian urukan pasir bawah pondasi di minggu keempat Januari sekalian buang tanah ya. Kemudian pekerjaan unstamping dan pondasi batu kali di minggu kedua Januari. Kemudian pemasangan bata lantai 1 di minggu ke-2 sampai 1 Januari ya. Kemudian pemasangan bata lantai 2 di minggu kedua sampai di minggu kedua sampai minggu ke-1 Maret, minggu kedua sampai minggu ke-4 Februari dan minggu 1 Maret. Kemudian untuk lantai 2, pemasangan di lantai 2 ada di bulan 2 Maret sampai bulan 1 April. Lantai atap, pemasangan dinding bata lantai atap ada di bulan 2 April sampai bulan ke-4 April. Kemudian untuk pengacoran pondasi ada di minggu ke-2 Januari sampai minggu ke-4 Januari. Kemudian sleeve minggu ke-1 sampai minggu ke-2 Maret ya. Kemudian lantai kedua, pemasangan struktur lantai 2 atau pengacoran lantai 2 ada di minggu ke-3 Maret sampai dengan minggu ke-1 April. Begitu juga dengan deck tandon ada di minggu ke-2 April sampai ke 1 Mei ya. Dan untuk mulai pemasangan pintu kusen atau pembuatan pintu kusen jendela ada di minggu 2 April sampai minggu ke-4 April ya. Kemudian untuk plafon dari minggu ke-3 Mei sampai ke 3 Juni. Kemudian pekerjaan pelapis lantai ada di bulan minggu ke-4 April sampai minggu ke-2 Mei ya. Pekerjaan saniter minggu ke-3 Mei sampai minggu ke-1 Juni. Kemudian pekerjaan atap ada di minggu kedua dan minggu ke-3 April. Kemudian finishing ada di minggu pertama Juni sampai minggu ke-4 Juni ya. Finishing, kemudian pekerjaan mekanikal dari minggu ke-3 Mei sampai minggu ke-1 Juni. Oke, lanjut ke pembahasan kurva S ya. Di sini adalah pemetaan kurva S yang di sini ada pekerjaan persiapan di minggu ke-1 dan 2 Januari. Kemudian ada pekerjaan tanah
di minggu kedua 3 dan 4 Januari. Kemudian pekerjaan fondasi di minggu kedua 3 dan 4 Januari. Kemudian konstruksi beton dimulai dari minggu pertama Februari sampai ke minggu keempat April. Kemudian pekerjaan pasangan dari minggu kedua Februari sampai minggu keempat April. Pekerjaan atap dikerjakan minggu kedua sampai minggu ketiga April. Kemudian pekerjaan plafon minggu ketiga Mei sampai minggu ketiga Juni. Kemudian pekerjaan pelapis lantai dan dinding dimulai dari minggu keempat April sampai minggu kedua Mei. Kemudian pekerjaan pintu dan jendela dimulai dari minggu kedua April sampai minggu keempat April. Pekerjaan finishing dimulai dari minggu ke 1 Juli sampai minggu keempat Juni. Kemudian pekerjaan mechanical dan elektrikal dari minggu ketiga Mei sampai minggu ke 1 Juni. Kemudian pekerjaan saniter minggu ketiga Mei sampai minggu ke 1 Juni. Dan ini merupakan totalnya RAB yaitu 3.383.122.458 dengan membuat seperti berikut. Baik, itulah pembahasan dari RAB proyek kos 2 lantai di wilayah Gunung Pati Semarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.